Hai, selamat datang di DKID. Kembali lagi bersama saya Andika Budi, dan di video kali ini saya akan membahas tentang Asus A411 UF yang sekitar 1 bulan lalu resmi diluncurkan oleh Asus. Asus A411 UF ini katanya sangat ringan dan memiliki layar frameless dengan perbandingan screen ratio to body sekitar 80%. Lalu apa bedanya dengan Asus A405, S410 yang memiliki spesifikasi yang hampir sama? Tapi sebelum kita membahasnya, jangan lupa like dan share video ini dan juga subscribe channel DKID agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang dunia review. Oke? Sebelum kita membandingkan laptop VivoBook ini dengan seri lain yang memiliki desain dan spesifikasi yang hampir sama, kita akan review dulu Asus A411 UF ini. Asus A411 UF ini memiliki 3 varian warna yaitu gold, grey, dan merah. Dan yang akan kita review kali ini adalah warnanya gold. Dengan versi beberapa kategori, ada yang Core i3, Core i5, kemudian ada juga Core i5 yang menggunakan SSD dengan harga sebagai berikut. Kita akan bahas dari segi desain dulu. Desain dari laptop ini berubah total dari seri VivoBook tahun lalu. Seperti yang saya katakan di intro tadi, A411 UF ini memiliki teknologi layar Nano Edge, di mana screen ratio to body sekitar hanya 80%. Dan hasilnya layar dari laptop ini terlihat lebih penuh dengan meminimalkan frame body. Menurut saya inovasi ini cukup inovatif, karena dari sisi estetika laptop ini terlihat lebih mewah dan elegan. Sayangnya, dengan layar sepenuh ini, resolusi layar dari laptop ini belum Full HD. Meskipun di seri termahalnya yang menggunakan SSD, resolusinya masih 1366x768 pixel atau HD, not Full HD. Tapi jika kalian ada budget lebih, kalian bisa membeli seri Asus VivoBook S14, yaitu S410UN, untuk layar yang sudah Full HD. Asus A411 UF ini juga menawarkan tingkat akurasi warna yang relatif lebih tinggi di kelasnya, yakni mencapai 62,5% sRGB. Terdapat juga fitur Asus Splendid teknologi yang mampu memodifikasi warna layar agar lebih sesuai dengan keinginan penggunanya. Opsinya ada normal mode, vivid mode, dan manual mode untuk pengaturan lebih lanjut. Untuk Wide View Angel A411 ini memiliki wide view sampai dengan 180 derajat. Tersedia juga fitur Eye Care Mode yang akan mereduksi pancaran sinar biru hingga 30%. Fitur ini sangat berguna bagi kalian yang suka bekerja dalam durasi yang cukup panjang, karena paparan blue light dalam jangka waktu panjang akan membuat mata kalian lelah, apalagi jika ruangannya redup. Beralih ke area keyboard, jika seri VivoBook sebelumnya travel distance-nya hanya sekitar 1,7 mm, di seri ini dipangkas menjadi 1,4 mm. Tapi menurut saya, tidak terlalu berpengaruh. Karena ketika saya mencoba untuk mengetik rasanya ya sama saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Keyboard terenak menurut saya masih dipegang oleh brand Lenovo, yang nyaman digunakan jika untuk jangka waktu yang lama. Dan untuk seri ini, tombol power tidak menyatu dengan keyboard, jadi jika ada kerusakan di area keyboard, laptop masih bisa kalian nyalakan. Di area touchpad ditambahkan fingerprint sensor yang menyatu dengan touchpad, tidak seperti seri Asus Pro yang ada di pojok kanan laptop dan jauh dari area touchpad. Asus menurut saya cukup inovatif dengan menghadirkan fingerprint sensor dekat di area touchpad, karena terkesan lebih elegan dan classy. Touchpad juga sudah menggunakan Windows Precision Touchpad, yaitu driver terbaru dari touchpad yang menghadirkan banyak gestur tangan, seperti scroll dengan menggunakan 2 jari, kemudian minimize dengan 4 jari, dan lain-lain. Laptop ini adalah laptop mainstream kelas menengah, bukan seri Ultrabook. Sekali lagi saya garis bawahi, laptop ini bukan seri Ultrabook. Namun, laptop ini cukup ringan dengan berat hanya sekitar 1,3 kg dengan ketebalan 20 mm. Well, ketika saya coba sandingkan dengan Asus ZenBook UX410, laptop ini secara desain hampir sama. Dari sisi berat pun hampir sama. Namun untuk ketipisan, A411 masih kalah dengan seri ZenBook. Namun jika seri mainstream saja sudah seringan ini, apa masih ada orang yang akan membeli ZenBook yang harganya paling murah itu sekitar 15 juta? Kalau dari segi spesifikasi dan bahan material, memang ZenBook masih di atas. Karena A411 UF ini masih menggunakan bahan plastik dan tidak memiliki backlight seperti Asus ZenBook. Tapi dari segi desain fisik laptop hampir tidak ada perbedaan yang mencolok. Di sisi konektivitas, di sisi kiri terdapat input power, 1 buah USB 3.1, HDMI, USB Type-C, dan input audio jack. Di sisi kanan terdapat 2 USB 2.0 dan slot SD card. Untuk WiFi cardnya menggunakan WiFi card integrated 802.11ac dan integrated 802.11b. Kemudian untuk Bluetooth-nya built-in Bluetooth versi 4.1. Meskipun laptop ini termasuk laptop mainstream yang tipis dan ringan, tapi spesifikasinya tidak terlalu buruk kok. Sudah terdapat Intel Core i5 generasi ke-8 atau yang biasa disebut dengan Coffee Lake, RAM 8GB, kemudian untuk storage-nya juga disediakan 1TB, dan ada versi yang menggunakan SSD 128 dan 256. Namun jika kalian belum punya budget yang cukup untuk membeli versi yang SSD, kalian bisa membeli versi yang belum memiliki SSD dan menambahkan SSD-nya di lain waktu jika sudah memiliki uang. Karena laptop ini sudah disediakan slot SSD yang bisa membaca SSD sampai dengan 500
512GB. Untuk kartu grafisnya, seri 411F ini menggunakan Nvidia MX 132 GB DDR5. Berlanjut ke segi performa, yang membuat penasaran di sini adalah seri prosesor Core i5 generasi ke-8 ini. Karena katanya rumor yang beredar, selisih performa dari Intel generasi ke-7 dan ke-8 ini cukup signifikan. Dan hasilnya dari benchmark Cinebench Intel Core i5 Kaby Lake ini memiliki poin 552 CB, dan berikut adalah hasil tes performa untuk hasil benchmark tes di provider lain. Lalu apa sih yang membedakan dari seri 411UF, 405, dan S410 yang sama-sama memiliki prosesor Core i5 generasi ke-8? Kenapa Asus tidak menyamakan saja nama seri dari laptop ini? Well, dari segi desain hampir sama, tidak ada perbedaan, dan dengan berat yang juga hampir sama. Kalau dibandingkan dengan Asus S410, yang membedakan adalah di seri material. Kalau S410 menggunakan steel, dan 411F masih menggunakan plastik. Jadi laptop yang menggunakan bahan material steel akan lebih dingin bila digunakan untuk jangka waktu lama daripada yang plastik. Dan dari segi spesifikasi, S410 sudah Full HD dan memiliki VGA card MX 150 4GB DDR5. Kalau 411 masih 2GB ya, ingat masih 2GB dan MX 130. Kemudian jika dibandingkan dengan seri 405, terdapat perbedaan yang sangat tipis di seri 405, yaitu jika kalian lihat di engsel dekat layar akan terlihat perbedaan desain di situ. Dan seri 405 ini masih 40% color game mode, sedangkan 411 65% color game mode. Jadi untuk pop-up warna 411 masih lebih unggul jika dibandingkan dengan 405. Dan VGA card 405 masih menggunakan 940MX 2GB DDR5. Jadi kesimpulan dari review kita kali ini adalah Asus 411UF meskipun kecil tapi spesifikasinya cukup mumpuni, minimal untuk desain-desain ringan seperti SketchUp dan desain-desain lain yang tidak memerlukan VGA tinggi. Dari sisi desain menurut saya sangat eye-catching dibandingkan dengan brand lain yang menurut saya desainnya ya begitu-begitu saja untuk laptop mainstreamnya. Oke guys, cukup sekian video review kali ini, semoga bisa membantu kalian dalam memilih laptop yang akan kalian beli nanti ya. Dan sekali lagi jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman kalian dan juga subscribe channel DKID agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang dunia review. See you guys!